Nama saya Dias Didestian dengan NRP 23246.016 dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri A. Kali ini saya akan membahas ujian perbaikan bahan dan komponen listrik. Langsung saja, nomor 1 itu yang A ada gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagian dan gambarkan simbolnya. Untuk jawabannya itu, untuk strukturnya itu MOSFET adalah komponen dengan struktur NPN di mana terdapat bahan semikonduktor N yang ditempelkan bahan semikonduktor P di sebelah kanan atas. Dapat terlihat di gambar di sebelah kiri ini ada N, P, dan N. Lalu untuk simbolnya, terlihat kaki gate itu terpisah atau terisolasi dari drain dan source. Untuk drain itu kakinya terdapat di atas dan source itu di bawah. Lanjut saja ke nomor 2B. Nomor 2B itu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET itu, yang pertama itu dari kaki drain ke source itu diberi supply positif, yang artinya polaritas positif tegangan nempel ke gate dan polaritas negatif ke kaki source. Jangan lupa untuk beri nilai R untuk pembatas arus. Lalu kemudian beri trigger melalui kaki gate dan source VGS. Untuk regam pengosongan, VGS dapat diberi nilai 0 atau yang mana artinya gate dan source itu di jumper atau hubung singkat, atau dapat juga diberi tegangan negatif dari supply dengan negatif ke gate dan positifnya ke source. Untuk ragam peningkatan itu, VGS dapat diberi tegangan positif dari supply di mana polaritas positif itu ke gate dan negatifnya ke source. Untuk nomor 1 yang bagian C, yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan. Pengaruhnya belum. Pengaruhnya itu adalah nilai VDD atau VDS itu berpengaruh terhadap menentu harga max dari arus drain dan tegangan output itu sendiri. Lalu nomor 1 yang C itu jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output, dan juga gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Karena ini VGS itu berbentuk PWM atau pulse width modulation, jadi jika saat durasi nyala panjang maka matinya akan pendek. Duty cycle ini menyangkut dengan duty cycle, waktu nyala dibagi dengan satu periode. Jika duty cycle besar maka durasi nyalanya akan lama. Durasi nyala dari VGS itu berpengaruh nantinya terhadap harga average atau rata-rata dari arus drain dan tegangan output. Di sini ada gambar cara pemberian VDD dan VGS. Terlihat ini VDD-nya itu positifnya ke drain dan negatifnya ke source. Lalu untuk VGS-nya ini ragam pengosongan, jadi negatifnya ke gate dan positifnya ke source. Lalu ini ada gambar karakteristik lengkung transkonduktansinya. Dari IDDS ini ke VGS ini turun sampai putus. Ini ragam pengosongan, dan dia naik itu adalah ragam peningkatan. Lanjut ke soal nomor 2, yang A itu jelaskan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa disebut atau berfungsi sebagai regulator tegangan. Syaratnya itu ada 2. Yang pertama itu diodo Zener harus dipasang secara reverse, yang mana artinya arus akan mengalir dari katoda dan ke anoda. Lalu yang kedua itu tegangan Thevenin atau tegangan penggerak Zener harus lebih besar dari tegangan dadalnya. Jika nilai tegangan Thevenin lebih besar maka bisa menjadi regulator tegangan. Namun apabila nilai tegangan Theveninnya rendah maka rangkaian tersebut tidak bisa dikatakan sebagai regulator tegangan. Nomor 2B, bagaimana atau karakteristik sisi mana yang digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Sisi karakteristiknya itu adalah karakteristik reverse, karena diodo Zener itu bekerja dengan memanfaatkan karakteristik reverse-nya. Jadi untuk bisa membuktikan apabila terjadi perubahan tegangan itu bisa dicek dari garis daya DC-nya.
Ini ketika Zener mempunyai tegangan dial 6 volt, dipasang sumber 20 volt dan RS 1 kilo ohm, maka IZ dikali VS dikurang VZ per RS, maka IZ nya adalah 20, VS nya itu 20, lalu dikurang VL per RS nya 1000, IZ nya itu jadi min 1 per 1000 dikali VL 20 dikali 20 per 1000. Jadi M nya itu nanti 1 per 1000 atau sama dengan 20 M per delta X. Jadi delta X nya adalah 20 M per 1 per min 1000, yang mana nantinya akan jadi min 20, sehingga titik kerjanya didapat pada Q1. Lalu saat ini berubah menjadi 30 dengan rangkaian dioda tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC yang baru itu titik kerjanya Q2. Oleh karena itu, dioda Zener bisa dikatakan sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik reverse. Untuk soal nomor 2 yang C, itu diketahui rangkaian regulator tegangan dioda Zener dengan phase sumbernya itu 50, RL nya itu 1,5 kilo ohm dan R load nya itu 250 ohm. Untuk VZ nya ini Zener nya ini 6 volt, namun ini kita harus mencari tegangan sumber minimum yang dapat dipakai agar mencapai titik kritisnya. Ini pembuktiannya adalah bisa dilihat VL sama dengan RL per RS plus RL dikali VS, rumus pembagi tegangan, dengan VL nya itu 6, dimasukin RL nya 250, RS nya 1500 ditambah 250 dikali VS minimum yang dicari, lalu nanti didapatkan VS nya adalah 42 volt. Untuk pembuktian arusnya ini IS sama dengan IL, dimana VS dikurang VL per RS sama dengan VL per RL. Menjadi VS nya dicari VS minimum dikurang VL nya itu 6 per RS nya itu 1500 sama dengan VL nya itu 6 per RL nya itu 250. Nanti dihitung menjadi VS minimumnya ketemunya 42 volt. Jadi tegangan sumber minimum rangkaian regulator tegangan ini adalah 42 volt. Jika dikurang dari 42 volt, tidak dapat dikatakan menjadi regulator tegangan. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu kita harus mencari besar arus yang mengalir pada dioda dengan menggunakan cara Thevenin. Pertama-tama itu cari RTH-nya dulu. RTH-nya itu paralel antara 2 kilo ohm ini dengan 2 kilo ohm ini. Nanti hasil paralelnya adalah 1 kilo ohm. Setelah itu langsung, karena ini diodanya langsung ketemu sebagai VTH, jadi nggak usah dicari VTH-nya. Langsung masukin saja ke pendekatan 1 itu, dimana pendekatan 1 itu V diodanya itu dianggap 0. Jadi I dioda itu adalah VTH atau V dikurang V dioda per RS dan RTH nya itu sendiri. VS nya itu atau VTH nya itu 20 dikurang VD atau V dioda dibagi 2 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm. V diodanya itu 0, jadi 20 dikurang 0 20, 2 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm 3 kilo ohm. Nantinya ketemu I diodanya itu 6,6. Lalu untuk pendekatan 2 itu V diodanya dianggap 0,7 volt. Ini sama seperti sebelumnya, tinggal dimasukkan nilai V diodanya itu 0,7. Nanti ketemu tegangannya jadi 19,3 dibagi 3 kilo ohm, jadi ketemunya arus diodanya 6,43. Lalu yang ketiga itu pendekatan ketiga dengan nilai V diodanya itu 0,7 volt ditambah dengan R bulknya 5 ohm. Jadi sama seperti sebelumnya juga, 20 dikurang V diodanya 0,7, namun di bagian pembaginya itu 2 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm ditambah juga dengan R bulknya 5 ohm. Jadi
19,3 ditambah 3005 ohm. Nanti ketemu 6,42 miliampere. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ibrahim Hidayat dari Teknik Elektroindustri A dengan NRP 2324600017. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil ujian perbaikan bahan dan komponen listrik. Yang pertama, soal pertama yang A, gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagian dan gambarkan simbolnya. Pada struktur ini terdapat kaki gate sebelah kiri, sebelah kanan substrat, dan bagian bawah sumber, atas penguras. Pada struktur dari MOSFET ini adalah NPN, di mana letak bahan semikonduktor N yang ditempelkan pada semikonduktor P di sebelah kanan atas. Selanjutnya, simbol. Pada gambar simbol ini, kaki gate terpisah dari antara drain dan source. Untuk kaki drain berada di bagian atas dan kaki source berada di bawah. Ya, untuk B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD dan VDS terhadap arus drain maupun terhadap tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yang pertama, dari kaki drain ke source diberi supply positif, yang artinya polaritas plus tegangan menempel pada gate dan polaritas minus ke kaki source. Kemudian beri trigger melalui kaki gate dan source VGS untuk ragam pengosongan. VGS dapat diberi nilai 0. Gate dan source di jumper atau dihubung singkat. Dapat juga diberi tegangan negatif dari supply dengan polaritas minus ke gate dan plus ke source, dan nilai dari -1, -2 sampai ke VGS terputus. Untuk ragam peningkatan VGS dapat diberi tegangan positif dari supply, di mana plus ke gate dan minus ke source. Selanjutnya, pengaruh dari nilai VDD atau VDS adalah penentu dari harga max dari sebuah arus drain dan tegangan output. Untuk yang C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansi. Karena VGS berbentuk PWM, jika saat durasi nyala panjang maka matinya pendek. Jika duty cycle besar maka durasi nyala lama. Durasi nyala dari VGS berpengaruh terhadap harga average dari arus dan tegangan output. Pada gambar ini terdapat rangkaian pada cara pemberian VDD dan VGS, dan sebelah kanan ini karakteristik lengkung transkonduktansinya. Dalam karakteristik lengkung ini, sebelah kiri terdapat ragam pengosongan dan sebelah kanan ragam peningkatan. Selanjutnya 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syarat dioda zener sebagai regulator tegangan. Yang pertama, dioda zener harus dipasang secara reverse, yang mana arus akan mengalir ke katoda dari katoda ke anoda. Yang kedua, tegangan Thevenin atau tegangan penggerak zener
harus lebih besar dari sebuah tegangan dadal. Jika nilai tegangan Thevenin lebih besar maka menjadi regulator tegangan, dan apabila lebih rendah tidak dapat menjadi regulator tegangan. Dan B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Penstabil tegangan Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik Zener dari dioda Zener seperti di gambar. Zener mempunyai tegangan dadal 6 volt dipasang dengan sumber 20 volt dan RS 1 kOhm. Jika IZ dikali VS dikurangi VZ dibagi RS, IZ sama dengan 20 dikurangi VL dibagi 1000, IZ sama dengan min 1 dibagi 1000, VL sama dengan dibagi 1000 VL 20 dibagi 1500. M sama dengan 1 dibagi 1000 sama dengan 20M dibagi delta X. Delta X sama dengan 20M dibagi 1 dibagi min 1000 sama dengan min 20. Sehingga titik kerja didapat pada Q1. Bila V supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda tepat, maka diperoleh persamaan garis beban DC titik kerja Q2. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. Untuk nomor 2C, berapa tegangan minimum agar tetap menjadi regulator tegangan VS min? Yang pertama, pembuktian pembagian tegangan VL sama dengan RL dibagi RS ditambah RL dikali VS. 6 sama dengan 250 dibagi 1500 ditambah 250 dikali VS. 6 dikali 1750 sama dengan 250 VS. VS sama dengan 42 volt. Pada pembuktian arus, IS sama dengan IL, VS dikurangi VL dibagi RS sama dengan VL dibagi RL. VS min 6 dibagi 1500 sama dengan 6 dibagi 250. 250, kemudian 250 dikali VS dikurangi 6 sama dengan 6 dikali 1500. Selanjutnya 250 VS dikurangi 1500 sama dengan 9000. VS sama dengan 10.500 dibagi 250, VS sama dengan 42 derajat. Jadi pada tegangan sumber minimal agar dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt. Jika sumber tegangan yang diberikan di bawah 42 volt, maka rangkaian tidak dapat menjadi regulator tegangan. Selanjutnya nomor 3. Carilah besar arus yang mengalir pada dioda Zener di rangkaian berikut. Pada 3A menggunakan pendekatan 1 di mana VD sama dengan 0 dan persamaannya adalah ID sama dengan 20. ID sama dengan 20 min VD dibagi 3000, maka ID sama dengan 0,0066 ampere atau sama dengan 6,6 miliampere. Selanjutnya pada yang B, untuk pendekatan 2 pada dioda terdapat tegangan sebesar VD sama dengan 0,7 volt, sehingga besar arus pada dioda sebesar ID sama dengan 20 dikurangi VD dibagi 3000.
20 dikurangi 0,7 dibagi 3000 sama dengan 19 dibagi 0,3 dibagi 3000 dengan hasil 0,00643 ampere atau 6,43 miliampere. Selanjutnya, untuk pendekatan 3, pada dioda terdapat tegangan sebesar VD sama dengan 0,7 volt dan R bulk sama dengan 5 ohm. Sehingga rangkaian akan seperti ini. ID sama dengan 20 dikurangi VD dibagi 3000 ditambah 5 ohm. ID sama dengan 20 dikurangi 0,7 dibagi 3519,3 dibagi 3005 sama dengan 0,00642 ampere atau 6,42 ampere. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtad Manadi dari 1D4 R5 RT 232460018. Sini saya akan membahas soal ujian perbaikan luas dari matkul bahan dan komponen listrik. Oke, soal yang pertama. Hal pertama yang gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagian tergambar sebelumnya. Bawahnya bisa dilihat dari struktur yang saya tampilkan pada jawaban di sini, yaitu struktur MOSFET itu kan adalah NPN, di mana terdapat bahan semikonduktor N yang ditempelkan bahan semikonduktor V di sebelah kanan atas. Bisa dilihat di gambar ini, pada kaki atas MOSFET terdapat bagian kontras dan yang bagian bawah terdapat sumber, dan di sini ada silikon yang berada di kaki kiri sebelah kiri, lalu di kaki sebelah kanan ada substrat. Selanjutnya untuk simbol dari MOSFET bisa dilihat dari gambar ini. Dan di sini ada kaki drain, lalu ada source, dan di sini ada gate. Dan terlihat dari simbol di samping ini, kaki gate bisa atau terisolasi dengan garis antar drain dan source. Untuk kaki drain berada di atas dan kaki source berada di bawah. Kaki drain di atas dan kaki source di bawah. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun output. Jawabnya, cara menyalakan di MOSFET yang pertama, dari kaki drain ke source diberi supply positif, yang artinya polaritas plus tegangan nempel ke gate dan polaritas negatif ke kaki source. Beri R untuk membatas arus, beri hambatan untuk membatasi arus agar tidak berlebihan yang masuk ke dalam gate-nya. Yang kedua, beri trigger melalui kaki gate dan source VGS agar angka pengosongan VGS dapat diberi nilai 0. Gate dan source dijabat atau membersihkan, dan juga diberi tegangan negatif dari supply negatif ke gate dan plus source dan nilainya dari negatif 1, negatif 2 sampai VGS putus atau cut off. Beberapa pendekatan VGS dapat diberi tegangan positif dari supply, di mana plus ke gate dan negatif ke source. Ya, jadi nilai VDD dan VDS itu adalah penentuan maksimal dari arus drain atau inlet dan tegangan output breakout. Soal yang C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik transport. Jadi
Karena VGS berbentuk PWM, yaitu pulse width modulation. Jika saat durasi nyala panjang, maka matinya pendek. Di cycle, waktu nyala dibagi satu periode. Jadi ketika waktu nyalanya panjang, maka jadi cycle-nya juga semakin lama. Jadi durasi nyala dari VGS berpengaruh terhadap average dari arus drain dan tegangan output. Jadi jika waktu nyalanya lama, maka duty cycle-nya juga semakin besar. Dan jika duty cycle-nya semakin besar, maka nilai arus drain dan tegangan output-nya juga terpengaruh. Jadi semakin besar juga. Selanjutnya, di sini gambar dari rangkaian MOSFET bisa dilihat pada gambar ini. Di sini diberikan sumber di sini gambar transkonduktasinya bisa dilihat juga. Sebelah kanan sini adalah rangka peningkatan dan sebelah kiri adalah rangka pengosongan. Oke, untuk soal nomor 2, yang A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Jadi syarat dioda zener dapat berfungsi sebagai regulator tegangan adalah yang pertama, dioda zener dipasang secara reverse, yang dimana arus itu mengalir dari katoda ke anoda. Yang kedua, tegangan Thevenin atau tegangan penggerak zener harus lebih besar dari tegangan dadalnya atau tegangan output. Jika nilai tegangan Thevenin lebih besar, maka bisa menjadi regulator tegangan, dan apabila lebih rendah, tidak dapat menjadi regulator tegangan. Untuk yang B, ceritakan bagaimana dari beberapa karakteristik sisi bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami. Jadi dioda zener akan bekerja ketika dia berada pada reverse bias. Dan ketika dia berada di forward bias, maka dioda zener akan bekerja seperti dioda pada umumnya. Bisa dilihat pada gambar di sini. Jadi di sini adalah daerah bias maju atau forward. Jadi kalau dioda zener dipasang forward, maka dia akan berkarakteristik seperti dioda pada umumnya. Lalu di sebelah kiri yaitu pada daerah reverse bias, di sini bisa dilihat bahwa pada tegangan tertentu PZ atau tegangan pada zener itu mengalami stabil pada daerah bias. Jadi zener mempunyai tegangan datar 6 volt dan dipasang 20 volt. Ini adalah contoh bagaimana contoh beban DC seperti beban DC. Seperti ini bisa dilihat cara menghitung. Jadi bila V supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 3 full volt, rangkaian dioda tetap, maka diperoleh beban DC pada titik kedua pada di daerah sini. Setelah dihitung, dia mendapat nilai seperti ini. Oleh karena itu, dioda ini dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse bias. Selanjutnya, soal nomor 2 pada bagian C. Berapa tegangan minimum agar tetap menjadi regulator tegangan atau VDS-min. Jadi di gambaran kayak ini bisa kita lihat jika ada sumber 50 volt dan RL ini RS sama dengan 1,5 kilo ohm dan RL 250 ohm. Jadi di sini ada zener. Jika nilai I di sini IL sama dengan IS, ini IS sama dengan IL, maka dioda zener tidak mendapat arus. Jadi dioda zener tidak mendapatkan suplai arus dan maka dioda zener tidak aktif sebagai tegangan sebagai regulator tegangan. Bisa dilihat di sini pada pembuktian arus, jika IS sama dengan IL, kita mendapatkan rumus seperti ini. Dan kita masukkan saja lainnya PS-nya di sini 150 berarti akan mendapatkan hasil 42 volt. Jadi tegangan sumber minimal agar dioda zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt.
Jika sumber diberi di bawah 42 volt, maka Zener tidak akan berfungsi sebagai dioda, tidak berfungsi sebagai regulator tekanan. Nah, jika di atas 42 volt, maka dioda Zener bekerja sebagai regulator tekanan. Selanjutnya, pada soal nomor 3, carilah besar arus yang mengalir pada dioda atau ID. Jadi dioda di sini maka kita mencari arus yang mengalir pada dioda. Pertama-tama kita lakukan, kita di sini ada dua resistor yang harus kita paralel dulu. Melakukan rumus seperti ini, yaitu ini anggap saja ini R2 dan ini R3. Jadi ini kita paralel saja dan mendapatkan hasil R paralel 1 kilo ohm. Sehingga rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Ini bisa dilihat dia berubah seperti ini, tinggal dua resistor saja. Jadi untuk mendapatkan arus yaitu dengan menggunakan pendekatan satu di mana VT sama dengan nol. Jadi tegangan di dioda sama dengan nol. Jadi dioda Zener aktif ketika ini 0 volt. Jadi kita ID sama dengan 20 dikurangi VT dibagi 2 kan plus 1K. Jadi tinggal 20 dibagi 3000 yang mendapatkan hasil 0,66 ampere atau 6,6 miliampere. Untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan pendekatan 2 di mana VT atau tegangan dioda itu aktif ketika berada pada 0,7 volt. Dan jika di sini kita masukkan saja di rumusnya yaitu 20 dikurangi VT yang tadi VT-nya adalah 0,7 dibagi dengan maka ditambah dengan 1K yang jadi nanti tinggal 19,3 dibagi 3000. Jadi arus diodanya adalah 6,43 miliampere untuk pendekatan 2. Dan yang terakhir untuk pendekatan 3 di sini tegangan dioda 0,7 volt dan mendapatkan R tahanan dioda yaitu 5 ohm. Jadi rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Jadi di bawah dioda itu kita bahas satu beban lagi yaitu R di sini 5 ohm. Jadi kita masukkan saja ke rumus yang tadi yang dimana VD-nya tadi masuk 0,7 dan 2K tambah 1K ditambah R-nya yaitu 5 ohm mendapatkan hasil 19,3 dibagi 3005 dan mendapatkan hasil 6,42 miliampere. Jadi demikian penjelasan tentang perbaikan UAS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzaddin Rais dengan NRP 23246/2019, kelas 1D4 Teknik Elektroindustri A. Di sini saya akan membahas tentang ujian perbaikan bahan dan komponen listrik. Untuk soal nomor 1, soalnya adalah 1A adalah gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagian dan gambarkan simbolnya. Untuk struktur dari MOSFET sendiri adalah PNP, di mana terdapat bahan semikonduktor N yang ditempelkan pada semikonduktor P di sebelah kanan atas. Dan untuk kaki atas ini adalah penguras atau drain, untuk kaki bawah adalah sumber atau source, kaki kiri adalah gate, dan kaki kanan adalah substrat. Selanjutnya, nomor 2, masih dengan soal nomor 1A, yaitu simbol di MOSFET sendiri. Simbol dari MOSFET sendiri bisa dilihat di sini.
Terlihat simbol di samping terdapat kaki gate yang terpisah atau terisolasi dengan kaki drain dan source. Untuk kaki atas ini drain atau pengurasan, kaki bawah atau ini adalah source atau sumber, ini ada kaki gate. Selanjutnya, nomor 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Ya, untuk cara menyalakan MOSFET sendiri adalah satu, dari kaki drain ke source diberi suplai positif yang artinya polaritas plus tegangan tertempel di kaki gate dan polaritas min ke kaki source, dan beri R untuk pembatas arus agar arus tidak terlalu besar. Kemudian beri trigger melalui kaki gate dan source atau VGS. Untuk ragam pengosongan, VGS dapat diberi nilai 0 atau gate dan source di jumper atau dihubung singkat. Dapat juga diberi tegangan negatif dari supply dengan negatif ke gate dan positif ke source, dan nilai dari min 1 min 2 sampai VGS cut off atau putus. Untuk ragam peningkatan VGS dapat diberi tegangan positif dari supply di mana plus ke gate dan min ke source. Untuk pengaruh nilai VDD atau VGS terhadap arus drain maupun tegangan output adalah penentu harga max dari arus drain atau ID dan tegangan output atau Vout. Soal nomor 1C, jelaskan pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Karena VGS terbentuk PWN atau pulse width modulation, jika saat durasi nyala panjang maka matinya pendek atau duty cycle, waktu nyala dibagi satu periode. Jika duty cycle besar maka durasinya lama. Durasi nyala dari VGS berpengaruh terhadap harga average dari arus drain atau ID dan tegangan output atau Vout. Untuk rangkaian cara pemberian VDD dan VGS adalah ini. Dan karakteristik lengkung transkonduktansinya ini. Untuk di MOSFET sendiri memiliki dua ragam, yaitu pengosongan dan peningkatan. Di sini adalah ragam pengosongan, di sini adalah ragam peningkatan. Ragam pengosongan bisa diberi 0 VGS, 0 artinya gate dan source itu di jumper atau hubung singkat, atau bias diberi tegangan negatif jika tegangan negatif itu berarti supply polaritas negatifnya ke gate dan positifnya ke source, sama seperti VGS putus atau cut off. Ragam peningkatan dari gate ke source itu diberi supply positifnya ada di gate dan negatifnya ada di source. Kemudian nilai VDD sebagai penentu harga max dari E-drain dan Vout. Karena VGS mempunyai bentuk PWM yang berbentuk kotak atau gelombangnya itu bentuknya kotak, yang harga tertinggi ditentukan oleh VDD, sementara VGS nilainya mempengaruhi nyala atau tidaknya. Jika durasi nyala panjang berarti matinya pendek, yang disebut dengan duty cycle. Lanjut, soal nomor 2. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian zener bisa berfungsi sebagai regulator.
Syarat dioda Zener sebagai regulator tegangan adalah: 1. Dioda Zener dipasang secara reverse atau yang mana arus akan mengalir dari katoda ke anoda. 2. Tegangan Thevenin atau tegangan penggerak Zener harus lebih besar dari tegangan dadalnya. Jika tegangan Thevenin lebih besar, maka bisa menjadi regulator tegangan, dan apabila lebih rendah tidak dapat menjadi regulator tegangan. 2b. Ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Dioda Zener bekerja dengan memanfaatkan karakteristik reverse-nya. Zener mempunyai tegangan dadal 6 volt. Dipasang dengan sumber 20 volt dan RS 1 kilo ohm. Maka IZ sama dengan IZ VS min VZ per RS. IZ sama dengan 20 min VL per 1000. IZ sama dengan min 1 1000 VL 20 per 1500. M sama dengan 1 per 1000 sama dengan 20 M per delta X. Delta Y-nya ini 20 karena di reverse bias maka negatif. Dan untuk delta X-nya dari 20 ke 0 ini kan 20 M, maka di sini ditulis 20. Sehingga titik kerja didapat pada Q1. Bila V supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda tetap, maka diperoleh persamaan garis DC di titik kerja 2 ini. Jadi sama kayak yang tadi, tapi 20 nya ini diganti 30. Kemudian ini M nya ini jadinya min 30. Oleh karena itu dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik reverse nya. Lanjut nomor 2C. VZ sama dengan 6 volt. Berapa tegangan minimum agar tetap menjadi regulator tegangan, atau VS nya VS minimal. Rangkaiannya seperti pada gambar. Untuk menjawabnya bisa dijawab dengan dua cara, yaitu pembuktian tegangan dan pembuktian arus. Untuk membagi tegangan, VL sama dengan RL per RS plus RL dikali VS. Kita masukkan VL-nya 6 sama dengan 250 per 1500 plus 250 kali VS. 6 kali 1750 min 250 VS. VS nya sama dengan 10.500 per 250, yaitu 42 volt. Jadi tegangan sumber minimal agar dioda Zener dapat bekerja regulator tegangan adalah 42. Ini sama aja, tapi cuma ada dua cara. Untuk pembelian arus sendiri, IS sama dengan IL, VS min VL per RS sama dengan VL per RL, yaitu menjadi VS min 6 per 1500 sama dengan 6 per 250 VS dikali 250 dikali VS min 6 sama dengan 6 kali 1500. 250 VS min 1500 sama dengan 9000. 250 VS sama dengan 9000 plus 1500, jadinya 42 volt untuk VS nya. Lanjut soal nomor 3. Cara harus sama pada diode pada rangkaian tersebut. Untuk rangkaian ini, pertama-tama hitung rangkaian paralel pada rangkaian ini, yaitu 2 kilo ohm paralel 2 kilo ohm sama dengan 1 kilo ohm. Nah, sehingga menjadi rangkaian seperti atas. Ya, ini sudah dihitung paralel jadi 1 kilo ohm. Kita mengerjakan dengan pendekatan 1 di mana VD sama dengan 0. Dan persamaannya adalah sebagai berikut. ID sama dengan 20 min VD per 2K 2 kilo
plus 1K. Dengan VD-nya 0, jadinya ID sama dengan 20 per 3K, jadinya 6,6 mA untuk ID-nya. Untuk yang B, pendekatan 2 pada diode terdapat tegangan sebesar VD 0,7 volt, sehingga besar arus pada diode sebesar ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K. Untuk pendekatan 2 ada VD sebesar 0,7 volt, sehingga di sini dimasukkan 0,7 volt. 20 min 0,7 volt per 2K ditambah 1K sama dengan untuk ID-nya 6,43 mA. Lanjut. Untuk yang C, pendekatan 3. Pada diode terdapat tegangan sebesar VD sama dengan 0,7 volt dan R bulb sama dengan 5 ohm. Untuk R bulb sendiri dirangkai secara seri pada rangkaian, seperti gambar ini. Sehingga rangkaian akan menjadi seperti berikut. ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K plus 5 sama dengan 20 min VD 20 min VD-nya 0,7 volt per 2K plus 1K plus 5. ID sama dengan 19,3 per 3005. ID sama dengan 6,42 mA. Sekian dari saya, bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaman Ditya dari kelas 1 D4 Elin A, NRP 2324 6020. Di sini saya akan membahas tentang soal ujian perbaikan bahan dan komponen listrik. Untuk soal nomor 1, yaitu soal nomor 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. MOSFET sendiri terbuat dari bahan semikonduktor tipe N yang ditempelkan bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan atas. Untuk struktur dari MOSFET itu sendiri memiliki 4 kaki, yaitu kaki penguras atau drain di bagian atas, kemudian ada kaki sumber atau source di bagian bawah, kemudian di bagian kiri ada kaki gate, dan di bagian kanan ada kaki substrat. Untuk simbol dari MOSFET itu sendiri yaitu memiliki 3 garis. Yang garis yang pertama atau sebelah kiri itu adalah kaki gate, kemudian yang sebelah kanan ada kaki drain dan kaki source. Kaki gate terpisah atau dipisahkan dari kaki drain dan source oleh isolasi atau SiO2 tadi. Kemudian untuk kaki drain berada di sebelah atas dan kaki source berada di sebelah bawah. Untuk soal yang nomor 1B, yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET sendiri yaitu dari kaki drain ke source itu diberi supply atau tegangan positif, yang artinya polaritas positif tegangan itu nempel ke kaki gate dan polaritas negatif ke kaki source. Ini yang utama, yaitu penting untuk memberi resistor atau R untuk pembatas arusnya. Kemudian diberi trigger melalui kaki gate dan source. Kemudian untuk pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan outputnya, yaitu nilai VDD atau VDS akan menjadi penentu harga maksimum dari arus drain dan tegangan outputnya. Jika semakin besar VDD atau VDS-nya, maka arus drain dan tegangan outputnya juga akan semakin besar. Kemudian yang untuk soal nomor 1C, yaitu jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output, dan gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Untuk pengaruh VGS sendiri pada MOSFET adalah untuk sebagai nyala matinya MOSFET, karena VGS sendiri berbentuk PWM.
Jadi ketika PWM sendiri adalah ketika durasi nyalanya panjang, maka matinya pendek. Kemudian ketika durasi nyalanya pendek, maka matinya panjang atau disebut duty cycle atau waktu nyala dibagi satu periode. Ketika duty cycle-nya semakin besar, maka waktu nyalanya juga akan semakin panjang dan waktu matinya akan semakin pendek. Durasi nyala dari VGS ini berpengaruh terhadap harga average atau harga rata-rata dari arus drain dan tegangan output atau Vout. Untuk cara pemberian nilai VGS, cara pemberian nilai VDD dan VGS, yaitu terdapat apa seperti pada rangkaian yang ini, yaitu kaki drain itu diberi tegangan positif dan kaki substrat atau yang ada di sini ini diberi tegangan negatif. Kemudian untuk pemberian nilai VGS-nya itu dari kaki gate ini diberi tegangan negatif, tapi nggak langsung kena bahan semikonduktornya karena ini ada pembatasnya yaitu SiO2 tadi. Sedangkan untuk kaki source itu diberi sumber positif. Untuk caranya sendiri, untuk karakteristik lengkung, lengkung transkonduktasinya sendiri yaitu seperti pada gambar ini. MOSFET sendiri memiliki dua ragam, yaitu ragam pengosongan dan ragam peningkatan. Ragam pengosongan sendiri bisa dilakukan dengan cara VGS apa diberi nilai 0 atau gate dan source di jumper atau dihubung singkat. Dapat juga diberi tegangan negatif dari supply dengan negatif ke gate dan positif ke source. Dan nilainya mulai dari -1, -2 sampai VGS putus atau cut off. Untuk ragam peningkatan VGS dapat diberi tegangan positif dari supply di mana positif ke gate dan negatif ke source. Kemudian untuk soal nomor 2A yaitu jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syarat agar dioda Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan sendiri ada dua. Yang pertama yaitu dioda Zener dipasang secara reverse, yang mana arus itu akan mengalir dari kaki katoda ke kaki anoda. Kenapa harus dipasang secara reverse? Karena ketika dioda Zener dipasang secara forward, maka fungsinya atau karakteristiknya itu bakalan sama kayak dioda pada umumnya. Maka dari itu ketika ingin memasang dioda Zener sebagai regulator tegangan, caranya yaitu dengan dipasang secara reverse. Kemudian syarat yang kedua yaitu tegangan Thevenin atau tegangan penggerak Zener harus lebih besar dari tegangan dadalnya. Jika nilai tegangan Thevenin lebih besar, maka Zener bisa menjadi regulator tegangan. Tetapi apabila tegangan Thevenin lebih rendah, maka dioda Zener tidak dapat menjadi regulator tegangan. Jikalau dua syarat ini tadi salah satunya tidak bisa terpenuhi, maka dioda Zener tidak akan bisa menjadi regulator tegangan. Kemudian untuk soal nomor 2B yaitu ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Dioda Zener sendiri bekerja dengan memanfaatkan karakteristik reverse-nya. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Untuk daerah di sini ada daerah bias mundurnya. Jadi ketika diberi tegangan negatif, ketika belum mencapai tegangan dadalnya, maka ia tidak akan mengalirkan arus. Maka tegangannya lurus dengan arus yang nol. Namun ketika tegangan yang diberikan tadi telah melebihi tegangan dadalnya, maka arus pada desainer akan lewat dan akan naik. Tetapi tegangannya tetap, harganya sama seperti harga dadalnya, sedangkan arusnya terus meningkat ke bawah. Bisa dibuktikan dengan cara seperti ini, yaitu ketika Zener misal mempunyai tegangan dadal 6 volt, dipasang sumber 20 volt dan RS 1 kilo ohm, maka IZ-nya sama dengan 20 dikurangi VL per 1000.
IZ-nya sendiri adalah min 1/1000 PL 20/1500. Maka untuk mencari titik kerja atau Q1 itu bisa dicari dengan mencari M-nya, yaitu 1/1000 sama dengan 20 M per delta X. Delta X-nya sama dengan 20 M per 1/1000 atau sama dengan -20. Jadi titik kerjanya terdapat pada -20 dan -20 di sini atau disebut Q1. Sedangkan ketika misal V supply atau V sumber tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda tetap, maka itu akan diperoleh persamaan garis beban DC titik kerja Q2, yaitu -30 dan -30. Maka titik kerja ini sama sebenarnya dengan titik kerja Q1 bila ditarik garis lurus. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di bagian bias reverse-nya. Kemudian untuk soal nomor 2C, yaitu apabila VZ sama dengan 6 volt, berapa tegangan minimum agar tetap bisa menjadi regulator tegangan atau VS minimum yang dibutuhkan. Untuk mencari VS minimum sendiri bisa dilakukan dengan dua pembuktian. Yang pertama yaitu dengan pembuktian pembagi tegangan, yaitu dengan rumus seperti ini. Sehingga VS akan ketemu 10.500 per 250 atau VS sama dengan 42 volt. Kemudian pembuktian arus dengan rumus seperti ini. Jadi nanti ketemunya akan sama, yaitu VS sama dengan 10.500 per 250 atau VS sama dengan 42 volt. Jadi tegangan sumber minimal agar dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan itu adalah 42 volt. Jika sumber tegangan yang diberikan itu di bawah 42 volt, maka rangkaian tidak dapat menjadi regulator tegangan. Karena di rangkaian ini PS-nya adalah 50 volt, maka sudah memenuhi syarat tegangan minimum yang dibutuhkan, sehingga pada rangkaian ini Zener sudah bisa menjadi rangkaian regulator tegangan. Soal nomor 3, yaitu carilah besar arus yang mengalir pada diode di rangkaian tersebut atau I diodenya. Karena Zenernya ini berada di bagian atas, jadi kita tinggal menghitung resistor paralel yang ada di bawah ini untuk menyederhanakan rangkaian, yaitu 2 kilo ohm diparalel dengan 2 kilo ohm. Ketemunya adalah 1 kilo ohm. Sehingga rangkaiannya nanti akan menjadi lebih sederhana seperti ini, di mana ini adalah sumber tegangan dan di sini ada resistor 2K ohm dan dioda. Kemudian yang di bawah ada resistor paralel 1 kilo ohm yang sudah disederhanakan tadi. Kalau sudah bisa menjadi rangkaian sederhana seperti ini, maka bisa mencari arus pada dioda dengan tiga cara pendekatan yang diinginkan. Untuk pendekatan pertama, yaitu di mana VD atau V dioda sama dengan 0. Sehingga untuk mencari I dioda sendiri rumusnya adalah V sumber dikurangi V dioda dibagi resistansi. Karena V dioda sama dengan 0, maka langsung 20 dikurangi 0 dibagi resistansinya 2 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm. Sehingga 20 per 3 kilo sama dengan 0,0066 ampere atau ID sama dengan 6,6 miliampere. Kemudian untuk pendekatan kedua yaitu dioda Zener yaitu dioda pada dioda terdapat tegangan sebesar 0,7 volt. Sehingga besar arusnya pada dioda dapat dicari dengan rumus 20 dikurangi tegangan dioda yaitu 0,7 dibagi resistansinya. Sehingga 19,3 dibagi 3K sama dengan 0,00643 ampere atau I diodanya sama dengan 6,43 miliampere. Kemudian dengan cara pendekatan 3, pada dioda terdapat VD sebesar 0,7 volt dan R bulk sebesar 5 ohm. Sehingga untuk mencari arus dioda pada rangkaian tersebut bisa digunakan rumus seperti ini, yaitu 20 dikurangi V dioda yaitu 0,7 dibagi resistansi total yaitu 2K ditambah 1K ditambah 5 sama dengan 19,3 dibagi 3005. Sehingga I dioda pada untuk cara pendekatan yang ketiga sendiri didapatkan 0,00642 ampere atau 6,42 miliampere.
Sekian pembahasan soal ujian bahan dan komponen listrik yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.